Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Fandi di obrolan seram. Obrolan seram malam hari ini. Jadi ada seseorang pemuda yang ingin melakukan pendakian gunung, tapi ada kejadian aneh yang dialami pemuda itu. Kejadian apa yang pemuda ini alami? Marilah kita simak ceritanya. Obrolan seram ini berasal dari seseorang laki-laki, sebut saja bernama Yogi, yang suka sekali mendaki gunung. Meskipun dalam perjalanan Yogi naik sendirian, ia tetap nekat naik gunung. Ini kisah pada saat Yogi mendaki Gunung Lawu yang terletak di daerah Magetan. Letak Gunung Lawu berada di antara perbatasan wilayah Kabupaten Ngawi dan Magetan. Gunung Lawu ini cukup terkenal karena keindahan paranormalnya, sehingga dapat memikat para pendaki untuk berkunjung ke sana, termasuk Yogi yang cukup berani untuk mendaki gunung tersebut sendirian. Dengan memiliki lokasi strategis, karena pendaki dapat melihat dua provinsi sekaligus dari puncak, sehingga setiap tahun gunung ini tidak pernah sepi pendaki. Konon dari beberapa cerita yang terdengar para pendaki, terdapat cerita misteri yang tersimpan di balik Gunung Lawu itu, yaitu jalur yang dinamakan Candi Cetok. Menurut beberapa orang dan masyarakat, jalur Candi Cetok diyakini memiliki cerita horor tersendiri sebagai tempat para lembut atau bangsa, atau disebut juga pasar setan Gunung Lawu. Yogi sempat berpikir untuk melanjutkan pendakian atau tidak. Setelah mendengar cerita yang sebagai cerita menjurus kepada hal yang mistis atau cerita misteri, namun ia mencoba untuk tidak peduli. Setelah mempersiapkan barang-barang dan logistik untuk pendakian, ia pun siap untuk berangkat menuju Gunung Lawu. Yogi berangkat naik bis arah Jawa Timur pada jam 11 siang dan sampai pada jam 7 malam. Yogi yang sudah sampai langsung melanjutkan pendakian. Setelah melewati beberapa pos dan waktu sudah malam, Yogi mendaki dengan hanya membawa peralatan dan dirinya sendiri di tengah keheningan malam menuju puncak Gunung Lawu. Setelah dirasa sudah mencapai setengah perjalanan, Yogi pun duduk dan beristirahat dengan menyandarkan diri beserta tas di bawah pohon. Pada sedang duduk, Yogi melihat ke arah gelap yang cukup jauh dari hadapannya. Ada seorang yang berdiri. Ia pun menghampirinya. Melihatlah seorang laki-laki berusia cukup matang. Di atas Yogi berpakaian adat Jawa. Laki-laki itu pun memperkenalkan diri. "Mas, nama saya Bejo." Yogi yang sudah mulai keringat pun menjawab dengan ramah, "Iya bang, saya Yogi." "Mas mau pergi ke puncak Gunung Lawu ya?" Dia bertanya lagi. "Iya bang." "Ya wes, saya tunjukkan jalur yang cepat ya mas, biar cepat sampai." "Oh gitu ya, oke deh bang."
tapi dengan syarat kalau kamu lewat jalur candi atau kalau ada yang manggil jangan nyaut, kamu lempar uang aja kalau ada yang memanggil, mengerti, kata Mas Bejo. Yogi yang mendengarkan syarat dari Mas Bejo itu pun mulai berpikir mengenai pasar setan yang sudah ia tahu. Jangan-jangan maksud dari si Bang Bejo itu pasar setan itu, pikirnya. Yogi pun kembali melanjutkan perjalanan dengan mengikuti Mas Bejo dari belakang. Setelah beberapa lama, Yogi mulai mendengar suara-suara sama seperti ada keramaian dari jauh. Semakin dekat, keramaian itu semakin terdengar seperti situasi orang-orang sedang berkumpul. Namun Yogi tidak melihat apapun di sana. Pada saat lewat keramaian itu, Yogi merasa ada yang memanggil dia dengan menawari sesuatu. Yogi merasa sedikit takut, namun kembali mengingat syarat dari Mas Bejo. Yogi pun melemparkan uang koin tanpa melihat keramaian suara tanpa jasad di belakang. Seketika setelah melempar koin, keramaian itu pun menghilang. Mas Bejo berhenti mengantarkan Yogi setelah melewati Candi Ceto. Mas, sampai sini saja ya, saya anterin, saya masih ada urusan, katanya. Oh ya bang, makasih banyak loh ini. Yogi yang sedang berbicara pun menoleh ke belakang, namun Mas Bejo itu pun menghilang tanpa jejak. Yogi dibuat kaget seketika. Yogi pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Lawu. Ia pun akhirnya berhasil sampai sehingga dapat melihat keindahan dari puncak tersebut. Yogi pun memasang tenda untuk bermalam di puncak sebelum besok pulang ke rumahnya. Singkat cerita, Yogi sampai di rumah. Yogi merasa sangat kecapean. Saat hendak istirahat, ia melihat sebuah koran tergeletak di meja makan rumah Yogi dengan bertulisan berita pendaki yang hilang di Gunung Lawu telah ditemukan dalam keadaan meninggal seminggu yang lalu. Dengan foto orang yang meninggal tersebut, betapa kagetnya Yogi melihat foto orang yang memakai baju Jawa yang tak lain adalah Mas Bejo yang sudah baik karena sudah mengantarkan menunjukkan jalur cendok kepada Yogi. Hah? Seminggu yang lalu? Berarti Yogi merinding dan takut sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Orang yang Yogi temui kemarin adalah hantu dari Mas Bejo yang sudah meninggal seminggu yang lalu dan jasadnya baru saja ditemukan. Nah, itulah ceritanya. Buat kalian yang punya pengalaman horor dan seram, bisa kalian kirim di WhatsApp atau Instagram. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.